Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya. Mohon maaf telat buat videonya karena 3 hari ini saya mengajar, teman-teman ya. Oke, di sini banyak yang bertanya tentang mekanisme pendaftaran. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang administrasi, mungkin alangkah sebaiknya saya menjelaskan tentang mekanismenya terlebih dahulu, teman-teman ya. Jadi mekanisme itu terkait kalian mendaftar kemana, kemudian legalisir apa saja yang akan kalian bawa, kemudian apa yang harus ditulis tangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mungkin secara ingatan saya, teman-teman ya, karena sudah lama, udah berapa, 3 tahun 4 tahun ya, sudah 4 tahun saya waktu itu mendaftar. Tidak apa-apa, teman-teman. Kalian sering bertanya. Semakin kalian sering bertanya, semakin kalian banyak bertanya kepada saya, semakin saya perlu mengingat tentang saya mendaftar waktu pertama kali dulu, teman-teman ya. Oke, mekanisme pertama. Jadi mekanisme pertama itu kalian harus mendaftarkan diri secara online di website rekrutmen tni.mil.id. Nah, jika kalian buka Google, kalian ketik rekrutmen tni.mil.id, itu pasti akan keluar websitenya. Kemudian kalian akan diarahkan ke pendaftaran yang saat itu dibuka. Misal yang dibuka PAPK reguler, nanti di sana ada tulisannya PAPK reguler, di bawah dibuka. Kalau yang belum dibuka, berarti dalam kurung bawahnya itu belum dibuka. Untuk pendaftaran atau mekanismenya, semua dari TNI AD, TNI AU, TNI AL, semua di rekrutmen TNI AD ya, ada di sana semua, teman-teman ya. Nah, di langkah pertama kalian mendaftarkan diri di website rekrutmen tni.mil.id. Kemudian di sana nanti kalian diarahkan untuk mengisi data-data diri, misal dari tanggal lahir, kemudian lulusan apa, kemudian tingginya berapa, beratnya berapa. Nah, kalian isi di sana. Setelah kalian mengisi, nanti di sana kalian akan mendapatkan kartu peserta. Itu kartu peserta, teman-teman, kalian harus print karena apa? Nanti sebagai bukti untuk langkah kedua. Kemudian langkah kedua, teman-teman, langkah kedua itu daftar ulang secara fisik ke panda terdekat di rumah Anda. Misal saya di Malang. Di Malang itu ada banyak, ada di Ajen, di TNI AD. Kayak saya mendaftar di Lanut Abdurrahman Saleh. Kemudian di Korem juga bisa. Nah, kalian bisa mendaftar ulang di sana. Kemudian selain daftar ulang secara fisik, yang formulir tadi atau kartu peserta yang telah kalian print, kalian harus membawa print-printan itu, teman-teman, print-printan kartu peserta itu, teman-teman, karena itu wajib sebagai bukti bahwa kita sudah mendaftar secara online. Kemudian untuk kelengkapan dokumen yang kalian bawa, dokumen yang kalian bawa untuk mendaftar secara fisik nanti, yaitu ada akte kelahiran. Nah, akte kelahiran itu sangat penting, teman-teman. Banyak yang gugur di administrasi itu masalah akte. Karena apa? Akte dengan ijazahnya itu tidak sama. Nah, itu tidak boleh, teman-teman. Dulu sempat juga ada teman saya yang aktenya dengan akte lahirnya dengan ijazahnya tidak sama. Jadi solusinya, nah, nanti kalian di sana kalau masih terkejar, solusinya kalian akan diarahkan oleh panitia untuk mengubah akte ataupun memakai surat rekomendasi dari yang mengeluarkan akte itu, teman-teman ya. Kemudian
akte kelahiran, untuk kelengkapan dokumen akte kelahiran. Kemudian yang kedua adalah KTP calon. Nah, KTP calon ini bukan calon menikah teman-teman ya. KTP calon ini adalah KTP calon peserta. Misal saya yang mendaftar ya, bawa KTP saya sendiri. Kemudian KTP orang tua atau wali. Nah, yang ketiga adalah KTP orang tua atau wali. KTP orang tua boleh, misalkan seperti saya kemarin, saya tinggal sama saudara ibu, jadi saya memakai wali, itu boleh juga teman-teman, yang memasrahkan ibaratnya begitu teman-teman ya. Kemudian yang keempat, kartu keluarga atau KK. Nah, kalau kalian dengan orang tua atau tinggal dengan orang tua, bawa KK kalian. Kalau seumpamanya wali, berarti nama kalian masuk di akte wali. Jadi harus dipindah dulu teman-teman ya. Misal kalian mendaftar lama ikut sama sama seperti saya teman-teman ya, lama ikut terus kakak kalian nggak pindahkan ke akte Nah, itu tidak bisa teman-teman. Jadi nama kalian harus dimasukkan ke akte wali. Kemudian nanti untuk yang di kakak orang tua akan dihapus, jadi ikut yang di akte saudara atau atau tantenya. Tulisannya di sana apa? Kan ada biasanya anak, bapak, ibu. Nah, nanti tulisannya di sana lain-lain. Sama kayak saya teman-teman, saya daftar dari Malang ikut sama tulisannya lain-lain. Maaf saya ngerokok teman-teman ya. Kemudian yang keempat itu ada ijazah dan SKHUN, SD, SLTP, SLTA atau SMP, SD, SMP dan SMA. Kalau angkatan berapa dulu ya yang nggak ada SKHUN-nya dia? Kalau nggak salah angkatan 2010 ya. Itu ada yang nggak mempunyai SKHUN, tapi cuman ijazah saja. Itu nggak apa-apa teman-teman, karena itu kan menyeluruh satu Indonesia tuh, bukan satu orang aja yang nggak punya. Nah, sama saya angkatan 2010 ya, 10 kalau nggak salah, 2011 ya kan. Waktu itu karena kecipratan angkatan 2010 saya tidak mempunyai SKHUN, jadi cuman ijazah aja, daftar nilainya nggak ada. Nah, itu pusat sudah monitor teman-teman, sudah monitor. Kalaupun mereka nggak percaya, minta surat persetujuan di SMA atau SMP kalian, itu ya. Kemudian raport teman-teman. Nah, raport ini sangat penting karena banyak yang hilang pada saat mendaftar itu, Kak, raport saya hilang, ini hilang. Kalau raport tuh gampang teman-teman ya. SMA pun mungkin ada catatannya raport kita teman-teman ya. Jadi raport itu nggak harus berbentuk buku, itu ada lembarannya, ada rekapnya ya di SMA itu. Kita minta itu aja, satu lembar aja, nggak apa-apa. Kemudian untuk raport yang keenam itu raport SMA atau MA sederajat. Nah, boleh. Jadi selain SMA, SMK, MA juga bisa teman-teman ya. Kemudian yang ketujuh, daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup ini teman-teman nanti dikasih oleh panitia. Jadi kita harus memfotokopi. Nanti saya jelasin ya teman-teman ya. Raport yang ketujuh, daftar riwayat hidup, nanti akan dikasih oleh panitia pada saat kita mendaftar secara fisik ke panda-panda terdekat. Kemudian yang ke-8 ada SKCK atau surat dari kepolisian, kelakuan baik dari kepolisian. Kemudian ada surat lamaran menjadi prajurit. Nah, ini teman-teman, surat lamaran menjadi prajurit itu harus tanda tangan dan dicap materai 6.000 kalau nggak salah ya, cap materai 6.000. Jadi
buat satu aja teman-teman ya, buat satu yang tulis tangan kepada Panglima. Nanti contohnya dikasih oleh panitia juga teman-teman, contohnya nanti kepada Panglima ini tanda tangan yang bertanda tangan ada nanti di bawahnya misal Ferry Setiawan. Nah itu kalian harus tulis tangan, wajib itu. Kemudian yang ke-10 surat keterangan peserta ujian nasional, misal kalian untuk yang ujian nasional ini misal kalian belum lulus kuliah, atau misal yang ikut tes Mabea. Nah ini kalau ikut Mabea nanti menyerahkan kalau nggak salah tuh minimal SKS, kemudian menyerahkan nilai semester 3 kalau nggak salah, 3 atau 4 gitu ya. Nah, itu surat keterangan peserta ujian ini khusus yang Mabea teman-teman ya, yang Mabea atau yang mendaftar tapi belum lulus kuliah boleh. Nanti kalian diarahin sama panitia itu. Kemudian pas foto hitam putih dan berwarna. Nah, berpakaian kemeja teman-teman. Saran saya berpakaian kemeja hitam putih aja teman-teman ya. 4x6 sebanyak 20 lembar, kemudian 3x4 10 lembar, kemudian 2x3 10 lembar. Nah, dari 11 persyaratan administrasi tadi teman-teman, kalian saya saran, ini banyak yang nggak tahu teman-teman ya, kalian saya saranin di fotokopi sebanyak 10 lembar, fotokopi semua KTP, akte semua 10 lembar kalian legalisir. Nah itu teman-teman, karena banyak ini teman-teman ya, karena tes di Panda itu kalau nggak salah 5 rangkap, kemudian masuk ke Pantohir itu diminta 2 rangkap lagi, jadi 7 rangkap nih teman-teman ya. Ini banyak yang nggak tahu nih, kelabakan waktu itu, saya juga pun nggak tahu waktu itu. Setelah kalian dinyatakan lulus ya kan, berkas kalian dikembalikan lagi tuh, berkas kalian dikembalikan lagi, kemudian nanti akan diserahkan lagi teman-teman, nambah 2 rangkap lagi teman-teman, jadi 9 rangkap. Nah saran saya biar kalian nggak capek teman-teman, fotokopi semua 10 rangkap, akte kelahiran 10 rangkap, KTP 10 rangkap, KTP orang tua atau wali 10 rangkap, kartu keluarga atau KK 10 rangkap, kemudian ijazah dan SKUN 10 rangkap, semua 10 rangkap teman-teman ya. Biar apa? Lebih baik lebih daripada pada kurang. Kalau kurang kan kita kelabakan, tapi kalau lebih kita sudah siap administrasi yang akan kita setorkan nantinya. Ya teman-teman ya, jangan salah teman-teman, 10 rangkap, ingat. Kemudian untuk yang tadi teman-teman, yang surat lamaran menjadi prajurit itu jangan ditulis tangan semua teman-teman ya, yang ditulis tangan cuman 1. Jadi gini mekanisme teman-teman ya, 1 rangkap itu isinya berkas yang asli semua, yang 4 rangkap ini fotokopian semua, mulai dari riwayat hidup kita fotokopi itu yang dapat dari panitia, kemudian surat-surat yang semuanya yang dapat dari panitia, persetujuan wali masuk prajurit, kemudian banyak lah teman-teman ya yang akan dapat dari panitia, itu semua fotokopi 10 rangkap teman-teman, 10 rangkap. Nah untuk yang tanda surat lamaran menjadi prajurit itu 1 aja teman-teman ya, yang asli itu kalian 1 aja ditulis asli, kemudian dimatrai, tanda tangan kalian, di fotokopi 10 rangkap juga. Jadi waktu itu saya menyediakan 10 rangkap, jadi 11 sama yang asli. Kemudian persyaratan yang ke-12, bagi yang pindah domisili harus membawa surat keterangan pindah domisili dari kelurahan atau kecamatan. Nah pindah domisili itu kalau nggak salah itu juga dapat dari panitia teman-teman, surat pindah dari domisili. Jadi ada keterangannya itu di atas itu, pindah domisili, kemudian
kalian ikut siapa, cantumkan di sana nama walinya, kemudian cantumkan juga nama bapak asli kalian, nama ibu asli kalian, semua ada di surat pindah domisili itu teman-teman. Nah itu kalau nggak salah ke kelurahan teman-teman ya, minta tanda tangan sana, dilegalisir di sana. Sama teman-teman, fotokopi 10 rangkap, jangan kurang, 10 rangkap. Fotokopi 10 rangkap semuanya, mulai dari akte, KTP calon, KTP orang tua, semua 10 rangkap. Kemudian dilegalisir teman-teman ya, jangan lupa dilegalisir, nggak apa-apalah kita sengsara dulu ya kan, ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, hitung-hitung kita apalah ya, perjuangan kita teman-teman ya. Dan ini teman-teman jangan lupa juga legalisirnya harus legalisir yang terbaru. Saran saya gini teman-teman, karena pengalaman saya ini teman-teman ya, legalisir di sana kan ditulis tanggal tuh sama SMA kalian atau fakultas kalian. Nah kalian koordinasi sama yang petugas legalisirnya, minta begini, Pak legalisir tapi jangan dicantumkan tanggalnya gitu, tanggalnya, bulannya jangan dicantumkan, cantumkan tahunnya aja nggak apa-apa teman-teman. Tahunnya misal 2022 ini kalian cantumkan, minta cantumkan tahun 2022. Pasti mereka akan mengerti lah, nggak mungkin nolak. Ini buat persyaratan Pak, seumpamanya saya salah jadi saya bisa ngisi sendiri, itu aja, pasti dikasih teman-teman. Setelah itu, setelah kalian legalisir, ingat teman-teman ya, saran saya jangan dikasih tanggal dan bulan, karena legalisir itu perlu legalisir terbaru, kasih tahun aja teman-teman. Setelah masing-masing dokumen difotokopi dan digalisir, kalian mungkin yang terakhir ini teman-teman ya, yang terakhir ini surat COVID, nggak tahu masih berlaku atau enggak, masih disuruh buat apa enggak untuk surat bebas COVID. Nah itu kalian di rumah sakit, kalian ke rumah sakit itu sekalian buat surat bebas narkoba, sama apalagi teman-teman ya, ya itu aja lah teman-teman, buat surat bebas narkoba dan surat bebas COVID. Dan bebas narkoba dan bebas COVID ini nggak murah teman-teman ya, mahal. Waktu itu saya bebas narkoba aja kalau nggak salah itu di rumah sakit Saiful Anwar itu sekitar 500 sekian teman-teman ya, karena kita dites urin, dites darah lengkap. Kita waktu itu saya tes urin, tes darah, tes rambut juga. Kemudian untuk bebas COVID waktu itu kan saya belum terkena COVID, maksudnya belum zaman-zamannya COVID. Nah mungkin ada yang kurang, nanti kalian lihat di info rekrutmen lagi teman-teman. Yang penting saya ingatkan ke kalian, jangan melegalisir atau jangan memfotokopi dan legalisir kurang dari 10. Lebih dari 10 pun nggak masalah teman-teman. Karena apa? Biar kita nggak bolak-balik lagi teman-teman, capek sendiri nanti. Nah mungkin itu mekanisme yang dapat saya jelaskan teman-teman. Nanti saya akan jelaskan satu persatu untuk masalah persyaratan administrasinya ya teman-teman ya. Nanti ada kalau nggak salah itu SKBD dan lain-lain, nanti saya akan jelaskan untuk yang selanjutnya. Karena ini teman-teman ya, lagi berganda, saya pamit lagi di kantor tuh setiap hari habis ngajar 3 hari ngajar ya, gitulah ya. Semangat buat teman-teman yang sedang mendaftar. Sebentar lagi ini kan buka nih yang untuk pendaftaran reguler KPK. Nah bagi adik-adikku, bagi bro-broku, bagi teman-temanku yang semangat mendaftar, yang sedang berjuang untuk masa depannya, saya doakan mudah-mudahan kalian lulus, kalian bisa mengabdikan diri kalian ke negara, dan terutama itu adalah bisa membahagiakan kedua orang tua kalian. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan teman-teman. Jika kurang jelas boleh kalian bertanya di Instagram saya atau mau join di
Telegram saya juga boleh teman-teman ya, silakan monggo. Nanti kedepannya atau 2 hari lagi lah teman-teman ya, saya jelaskan tentang persyaratan administrasi agar kalian lulus di administrasi. Satu lagi pesan saya teman-teman, jangan remehkan setiap tahap atau pertahapan saat tes. Walaupun itu administrasi, jangan sekali-sekali kalian remehkan, karena banyak juga yang gugur atau yang tak terduga, yang orang nggak duga-duga gugur di administrasi. Administrasi gampang, administrasi. Jangan teman-teman ya, tetap kalian waspadai setiap tahap-tahap tes, namanya tahap ya kan. Pasti panitia mencari yang sempurna. Nah, jika yang tidak sempurna ya otomatis akan gugur. Sekian video dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kobra.